Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan dars ke-19. Kita masuk poin ke-7, masih berkaitan dengan malhuzah. Ta'tabiru af'alul muqarabati warraja'i wasyuru'i min akhwati kana wa hadhihi al-af'alu hiya. Ya, fi'il muqarabah atau raja, fi'il muqarabah, fi'il raja, fi'il syuru' ini juga dikategorikan sebagai saudara-saudaranya kana. Dan fi'il muqarabah, raja dan syuru' ini diantaranya adalah ya kada, kariba, au syakka. Ini untuk lil muqarabah, untuk menunjukkan kedekatan atau makna dekat. Ya, dalam kitab-kitab yang lain itu fiil-fiil yang seperti ini itu masuk pada bab tersendiri. Kalau di mulakhas ya digabung ya sebagai saudara-saudaranya kana. Kemudian contoh yang lain asa, hara, ikhlau, laqa. Nah, ini lirroja untuk harapan. Kemudian syara'a, ansya'a, akhadha, tafiqa, ja'ala, hab. Lisyuru'i untuk memulai, ya, untuk memulai. Maka fiil-fiil ini ya sebenarnya dia tidak merofakan ya jika fiil-fiil yang semisal ini atau fiil syuru' ya itu tidak merofakan mubtada dan tidak menasabkan khobar, maka nanti artinya bukan lagi li syuru' ya untuk memulai. Misalnya contoh fi'il syara'a ya, syara'a maknanya mensyariatkan. Kalau bukan dia masuk bab af'alus syuru'. Atau akhadha maknanya mengambil ya, seperti makna yang kita kenal. Tapi kalau dia sebagai af'alus syuru' maknanya mulai. Wa hadhihi al-af'alu tarfa'ul mubtada'a wa tansibul khabara wa yakunu khabaruha daiman jumlatan fi'liyatan fi'luha mudhari'un. Dan fi'il ini merofakkan mubtada dan menasabkan khabar, dan khabarnya selalu dalam bentuk jumlah fi'liyah atau selalu dalam bentuk jumlah fi'liyah, dan fi'ilnya itu fi'il mudhari'. Fi'ilnya itu fi'il mudhari'. Contoh mislu kadati syamsu tusyriku. Matahari hampir terbit. Ini pakai kada, yaitu apa? Bermakna lil muqarabah. Jadi matahari hampir terbit. Maka di sini asyamsu ismu kada. Asyamsu isim kada marfu'un bid-dhammah. Kemudian tusyriku di sini jumlatun fi'liyatun khabaru kada. Jadi khabarnya itu selalu daiman dalam bentuk jumlah fi'liyah yang fi'ilnya mudhari'. Kemudian wa yaktarinu khabaru hadhil af'al bi'an ala nahwil ati. Dan khabar-khabar ya dari fi'il ini itu bersambung ya dengan an pada contoh-contoh berikut. Yang pertama, bersambung ya khabarnya itu harus ada an-nya wujuban secara wajib. Ma'a hara wa ikhlau laqa. Ketika bersama fi'il hara lirraja, ikhlau laqa untuk lirraja juga untuk harapan. Mislu contohnya hara au ikhlau laqa at-tibbu an yu'alija al-amrada al-musta'siyata. Ya hara atau ikhlau laqa lirraja. Ya semoga ya at-tibbu ya ilmu dokter ya, ilmu kedokteran, an yu'alija ya bisa menyembuhkan atau mengobati al-amrada ya penyakit-penyakit al-musta'siyata yang
bisa disembuhkan. Nah, maka di sini jumlah dari haro dan jumlah dari ikhlaulaqa itu fiil atau jumlah fi'liyah yang didahului oleh an. Nah, kemudian wa katsiran dan seringnya ya ketika ma'asa wa ausyakka. Jadi seringnya menggunakan an. Kalau tadi wajib. Kalau yang ini wa katsiran ma'asa wa ausyaka. Contohnya asar rokha'u an yaduma, semoga ya rasa lapang itu tetap selalu ada. Ini biasa pakai an. Semisal di surat An-Nisa ayat 19, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Di surat An-Nisa ayat 19. Fa'asa an takrahu. Bisa jadi kalian membenci syai'an, sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Padahal Allah menjadikan ya di dalamnya kebaikan yang banyak. Ini menggunakan an setelah asa. Atau contoh yang lain, ausyakal lailu an yanjaliya, malam hampir terang, atau malam hampir terang. Ini contoh bahwasanya ya dalam khobar ausyakka itu juga sering disandingkan dengan an, jumlah fi'liyahnya. Kemudian qalilan ya sedikit ya, ma'akada wa kariba, yaitu ketika fiilnya kada dan kariba. Ini af'alul muqarabah. Contohnya kadatil azimmatu tanfariju. Ya, bisa demikian enggak pakai an, atau juga boleh kadatil azimmatu an tanfarija. Jadi ada dua. Ya, kadatil azimmatu krisis, ya, tanfariju hampir berlalu. Ini contoh yang qalilan. Kemudian wayamtani'u iktiranuhu bi an ma'a jami'i af'ali syuru. Dan tidak boleh bersambung dengan an, tidak boleh an itu bersambung pada semua fiil syuru, yaitu syara'a, ansya'a, khadha dan seterusnya. Misal contohnya akhadal auladu yal'abuna. Anak-anak itu mulai bermain, enggak usah pakai an. Kemudian habbat atau ahabbatit tuyuru tugharridu. Burung-burung ya mulai berkicau. Habbatit tuyuru tugharridu. Burung-burung mulai berkicau. Maka ini tidak perlu menggunakan an. Ya, tidak menggunakan an karena dia af'alus syuru. Kemudian malhudhah, ya catatan, af'alul muqarabati warraja'i wasyuru'i la tansarifu ay tusta'malu fil madi faqat. Fil muqarabah, ya raja' dan af'alus syuru' itu tidak bisa ya ditasrif, ya, tidak ada tasrifannya. Maksudnya digunakan hanya ketika dalam bentuk madinya saja. Ma'ada kada wa ausyakka wa tafiqa wa ja'ala. Kecuali kada, ausyakka, tafiqa dan ja'ala. Fayati minha al-mudhari'u. Maka untuk 4 fiil itu ada fiil mudhari'nya. Contohnya kada. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 20, yakadul barqu yakhtafu absarahum, yakada yakadu. Ini bentuk mudhari'nya dan dia beramal. Ya.
Hampir-hampir petir itu menyambar penglihatan mereka. Kemudian contoh yang lain untuk ausyakka, ya ausyakka. Yushiku saifu as-saifu an yantahiya. Musim panas itu hampir selesai. Ya, musim panas itu hampir selesai. Untuk i'rab, ya di surat Al-Baqarah ayat 20, yakadul barqu yakhtafu absarahum, yakadu ya fi'lun mudhari'un naqisun yufidu al-muqarabah. Fi'il madi, fi'il mudhari' naqis yang memberikan makna muqarabah. Itu menunjukkan waktu dekat, ya, hampir-hampir petir. Kemudian al-barqu ismu yakadu marfu. Al-barqu isim yakadu marfu. Yakhtafu fi'lun mudhari'un marfu wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Fi'il mudhari' marfu, fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya huwa. Kemudian absarahum, absaranya maf'ulun bihi mansub, wa humnya dhamirun muttasilun mabniun fi mahali jarrin mudhafun ilaih. Jadi humnya mudhaf ilaih. Wa jumlatul fi'liyatu fi mahali nasbin, ya fi mahali nasbin khabaru yakadu. Ya, dia dalam posisi nasab, jumlah fi'liyahnya itu sepaket, ya dalam posisi sebagai khabar yakadunya. Selanjutnya kita masuk pada bab yang baru, yaitu bab khabaru inna. Khabaru inna. Yang pertama, ya. Khabaru inna huwa kullu khabarin li mubtada'in tadkhulu alaihi inna au ihda akhwatiha wa khabaru inna yakunu da'iman marfu'an. Khabar inna adalah setiap khabar bagi mubtada yang masuk pada mubtada tersebut inna atau salah satu dari saudara-saudaranya inna. Dan khabar inna ini selalu marfu. Ini jenis isim marfu selanjutnya. Contohnya, inna Zaidan qaimun, sungguhnya Zaid berdiri. Maka di sini qaimun khabaru inna marfu'un bidhammah. Kemudian contoh yang lain, innal laji'ina 'aiduna ila watanihim, para pengungsi itu kembali ke negeri mereka. Maka 'aiduna khabaru inna, 'aidun khabar inna marfu'un bil wawi li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Karena aidun ya jama' mudzakkar salim. Kemudian yang kedua, asani akhwatu inna hiya, saudara-saudaranya inna di antaranya adalah inna. Saudara-saudara inna yang pertama adalah inna littaukid. Contohnya inna untuk penegasan, innal mujidda najihun. Sungguhnya orang yang rajin itu sukses. Kemudian yang kedua, anna littaukid. Anna untuk penegasan. Wala budda an yataqaddamaha kalamun. Kalau anna itu harus didahului oleh kalimat terlebih dahulu. Mislu contohnya, yuf'iduni anna as-sina'ata mutaqaddimatun fi baladina. Menyenangkan saya yaitu anna as-sina'ata, kemajuan, ya, industri, mutaqaddimatun, kemajuan industri, ya, di negeri kami. Jadi yang membahagiakan adalah kemajuan industri as-sina'ata mutaqaddimatun fi baladina, di negeri kami. Maka di situ ada khabar annanya mutaqaddimatun. Dan anna ini harus didahului oleh kalimat, yaitu
yus'iduni, menyenangkan saya, yaitu kemajuan industri di negeri kami. Saudara inna yang selanjutnya ka'anna, litashbih, untuk menyerupakan, idza kana khabaruha jamidan, jika khabarnya itu jamid. Fungsi kedua, walidhanni idza kana khabaruha mushtaqqan, ya untuk menyangka, ya zon, jika khabarnya itu berupa isim mushtaq. Mislu ka'anna Muhammadan asadun litashbih, Muhammad seperti singa, ini untuk penyerupaan. Contoh yang kedua, ka'annaka fahimun, sepertinya kamu paham, ya ini lidhon, untuk menyangka. Jadi bisa dua, tergantung khabarnya jamid atau mushtaq. Kemudian selanjutnya lakinna lil istidrak, untuk menyusul, ya maksudnya menyusulkan kalimat yang hukumnya berbeda dari kalimat sebelumnya. Ai maksudnya litas bita lamma ba'daha hukman mukhalifan li hukmi ma qablaha. Jadi maksudnya untuk menetapkan hukum yang menyelisihi hukum yang ada sebelumnya. Nah, ini ada tambahan faidah, ya kalau di catatan kaki. Kita bahas dulu. Walidzalika labudda an nataqaddamaha kalamun. Dan lakinna ini juga sama, harus didahului oleh kalimat terlebih dahulu. Contohnya, mislu al-kitabu shaghirun lakinnahu mufid. Kitab itu kecil akan tetapi bermanfaat. Dan ini harus menyelisih hukumnya, karena biasanya kitab yang kecil itu enggak bermanfaat. Ya maka diberikan lakinna lil istidrak, untuk menyusulkan. Maknanya kitab itu kecil lakinnahu mufidun, akan tetapi bermanfaat. Kemudian contoh yang lain, mahadza abyadu lakinnahu aswad, ini bukan putih akan tetapi hitam. Nah, ini contoh ya dari penggunaan lakinna. Nah, ada faidah bedanya lakinna dengan bal, ya. Lakinna akan tetapi, kadang juga bal kita artikan akan tetapi juga. Yang perbedaan antara bal dengan lakin, ini ada kemiripan yang dijelaskan di kitab Jami'ud Durus. Ya, kalau tadi contohnya al-kitabu shaghirun lakinnahu mufid, kitab itu kecil akan tetapi bermanfaat. Ini kan dia lil istidrak, menyusulkan hukum yang menyelisihi hukum yang pertama. Karena kitab yang kecil biasanya dia ghairu mufid, ya, atau sedikit manfaatnya. Tetapi ini bermanfaat. Ya, maka makanya lakinnahu. Nah, untuk bal, ya, kita sering dengar bal. Nah, bal ini juga digunakan kadang ya untuk meralat, ya, atau untuk seperti lakin, ya, seperti lakin. Tapi beda kondisi. Nah, jika bal ini terletak setelah kalimat yang positif, ya, maka maknanya dari bal tersebut akan merusak hukum apa yang datang sebelumnya, ya, dan menggantikan dengan hukum yang setelahnya. Contoh, qama Salimun bal Khalidun, Salim berdiri, bal Khalidun, tapi bukan maksudnya Khalid, ya, jadi yang berdiri itu bukan Salim tapi Khalid. Jadi kayak macam meralat. Kalau balnya ini terletak setelah nafi, ya, atau nahi, maka maknanya isbatun nafi au nahi lima qablaha wa ja'ala didduhu lima ba'daha. Maka maknanya adalah yang menetapkan penafian itu, ya, penafian atau penahian
menafikan atau melarang dari apa yang ada sebelumnya dan menjadikan apa yang setelah bal itu juga demikian. Contoh, maqama Sa'idun bal Khalilun. Contohnya tadi maqama Sa'idun bal Khalilun. Sa'id tidak berdiri, bal akan tetapi Khalil. Nah, akan tetapi Khalil yang berdiri gitu. Jadi beda ya. Kalau contoh yang pertama, qama Salimun bal Khalidun, Salim berdiri tapi bukan Salim, maksudnya Khalid gitu. Maksudnya Khalid yang berdiri, bukan Salim. Kalau kalimatnya positif. Kalau kalimat yang kedua, yang misalnya setelah nafi, maqama Sa'idun bal Khalilun. Sa'id tidak berdiri, ya. Akan tetapi Khalil, ya, Khalil yang berdiri. Said nggak berdiri, tetapi Khalil yang berdiri. Nah, ini sedikit perbedaannya untuk bal. Contoh selanjutnya, la'alla. Ini saudaranya inna lirroja untuk harapan. Wa huwa tarkubu syai'un la wusuqa bihusulihi. Jadi la'alla ini harapan yang dia menunggu yang tidak pasti husulihi, ya, tidak pasti terjadinya. Belum pasti. Jadi berharap ya, dia menunggu sesuatu yang kejadiannya belum pasti, ya. Bisa terjadi, bisa tidak. Contohnya la'alla jawwa mu'tadilun ghadan. Semoga cuaca besok cerah. Ya, bisa cerah, bisa tidak. Wa katsiran ma tahdafu la maha al-ula fanaqulu alla. Dan sering juga lam pertamanya, la'alla itu kan lamnya ada dua. Lam yang pertamanya dihapus, maka kita katakan alla saja. Misal contohnya allal faraja qaribun, semoga jalan keluar itu dekat. Itu saudara inna, ya, yang selanjutnya. Kemudian laita litamanni untuk angan-angan, wa huwa mahabbatu husuli syai', ya. Jadi untuk menyukai terjadinya sesuatu. Contohnya mislu laital musafira qadimun, seandainya musafir itu kembali. Contoh yang lain, laita an-natijata hasanatun, seandainya, ya, angan-angan, ya, seandainya nilainya bagus, ya, natijah hasilnya bagus. Wa idza tasalat bilaita ya'ul mutakallimi iktaranat biha nunun tusamma nunul wiqayah. Apabila laitanya itu bersambung dengan ya mutakallim, maka laitanya ini dia bersambung dengan huruf nun yang diberi nama nun wiqayah. Contohnya, mithlu laitani sa'idun. Seandainya aku bahagia. Laitani sa'idun. Ada nun wiqayahnya. Maka di sana laitani sa'idun, laita minal ahrufil musyabbahati bil fi'li yufidut tamanni. Laita ini huruf yang menyerupai fi'il yang memberikan makna angan-angan. Wa huwa min akhwati inna, dia termasuk saudara-saudaranya inna. Wa nunu lil wiqayah, dan nunnya itu untuk wiqayah, penjagaan. Ai maksudnya menjaga dari apa?
wiqayatul fi'li minal kasri, supaya fi'ilnya itu tidak kasroh, tidak dibaca ya, laiti gitu ya. Tidak dibaca laiti, jadi harus laitani. Littisaluhu bil ya illati yunasibuha harakatul kasri. Karena kalau ya ini ya sebelumnya harusnya kasroh. Maka dikasih nun wiqayah supaya yang kasroh itu bukan taknya tapi huruf nunnya. Wal ya udhamirun muttasilun mabniun fi mahalli nasbin ismu laita. Sa'idunya khabaru laita marfu'un wa alamatu raf'i dhammatu zahiratu ala akhirih. Kemudian yang terakhir la. Yang la ini lin nafi, untuk menafikan. Ini lebih tepatnya namanya la nafiyah lil jinsi. Nanti ada pembahasannya tersendiri. Mislu la surura daimun, tidak ada kebahagiaan yang terus menerus. Wa harfu la lahu isti'malatun, dan huruf la ini mempunyai penggunaan muta'addidatun yang banyak. Sanuwaddihuha fil babi tsalisi, yang akan kami jelaskan pada bab ketiga, al-khasi bil harfi, yang khusus dalam membahas huruf. Ini untuk la nafiyah lil jinsi. Kemudian tadi untuk contoh yang lakinna ya, tadi bahwasanya lakinna itu untuk susulan yang menetapkan yang hukum yang menyelisih hukum sebelumnya. Jadi kalau contohnya tadi al-kitabu shaghirun lakinnahu mufid, itu berbeda hukumnya, karena biasanya kalau kitabnya kecil itu tidak bermanfaat, maka nggak boleh kita katakan al-kitabu kabirun lakinnahu mufid. Kitab itu besar akan tetapi bermanfaat. Nah ini nggak boleh pakai lakinnahu. Ya, kenapa? Karena hukumnya tidak menyelisihi sebelumnya. Kalau mau pakai wau, ya al-kitabu kabirun wa mufid, dan juga bermanfaat. Kemudian la'alla di sana untuk lirroja, ya untuk harapan, itu menunggu sesuatu yang disenangi ya. Atau juga bisa untuk littawaku, untuk menunjukkan rasa kasihan atau takut. Atau juga bisa untuk menunjukkan rasa takut. Contoh, untuk littaraji, harapan, sebagaimana contoh yang tadi, la'alla zaidan qadimun, semoga Zaid datang. Kalau littawaku, kasihan, contohnya misalnya la'alla Zaidan maridun, ya. Jangan-jangan ya Zaid dia sakit. Ya. Yaitu penggunaan untuk la'alla. Kemudian yang laita tadi untuk tamanni, untuk angan-angan, yaitu yang menginginkan sesuatu yang tidak terjadi, bisa jadi karena sulit atau memang sudah tidak mungkin untuk terjadi. Semisal yang sulit, kalau ada orang yang dia tidak memiliki harta, kemudian dia berkata, laitali malan fa'ahujja, seandainya aku punya uang, maka aku bisa naik haji. Nah ini juga bisa pakai laita. Atau yang tidak bisa terjadi, laita syababa ya'ud, ya, laita syababa ya'udu, seandainya masa muda itu kembali. Ini pakai laita juga, angan-angan yang tidak bisa terjadi karena masa muda nggak akan bisa balik lagi. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.